buat semua pengendali air dimanapun kalian berada. Di video kali ini aku bakal memberikan kabar buruk dan kabar baik buat tank ini ya. Ini tank yang tanggal 9 Desember kemarin kita setting. Sekarang tanggal 2 Januari, berarti kurang lebih 23 hari umur tank ini sekarang. Nah, yang mau aku kasih tahu sekarang mungkin kabar buruk dulu kali ya. Tank ini kemarin itu aku putuskan buat pergantian air hanya seminggu sekali. Terus dosing pupuk cair pun sudah mulai aku supply. Cuman seperti yang aku bilang di video sebelumnya, bahwa pemakaian pupuk cair itu nggak serutin yang seharusnya dianjurkan untuk pemakaian di tank ini. Nah, terus lampu yang kemarin kita pakai HPL di bagian belakang itu sudah aku kembalikan lagi ke kandila. Seperti yang aku bilang kemarin, rencananya kan pakai 2. Nah, sekarang ini aku pakai 3 buah lampu kandila, sedangkan CO2 yang aku supply itu nggak sampai 1 bubble per second. Jadi kebutuhannya kurang dengan cahaya yang seharusnya udah masuk kategori highlight ya. Nah, yang menjadi kabar buruk adalah alga mulai tumbuh di beberapa jenis tanaman. Terus mungkin juga sebenarnya kesalahan aku sendiri waktu masukkan si Bolbitis heudoloti sama Anubias copifolia itu, aku nggak ada karantina dulu. Jadi mungkin dia ngebawa beberapa bibit alga yang sekarang mulai mengkontaminasi tanaman yang lain. Salah satunya si moss yang kemarin kita pakai kawat stainless itu ada beberapa yang terkontaminasi alga. Terus microsorghum needle juga kena. Beberapa juga ada di airgrass bagian depan, ini sudah mulai terkena juga. Jenisnya masih ke kategori fuse alga ya, masih gampang karena jatuhnya penyebab si alganya tersebut adalah cahaya yang berlebih sama kelola amoniak yang kurang baik, dikarenakan pergantian air aku bikin 1 minggu sekali. Nah, terus ternyata di gloso yang aku tanam juga ada beberapa hair alga sudah mulai kelihatan. Sepertinya ada bibit yang terlewat, mungkin kurang bersih aku ngebersihkannya kemarin. Cuma masih aman, dan sepertinya fosforus di tank ini kekurangan juga. Jadi bakalan aku supply fosforus tambahan. Dan apalagi ya yang kena alga, sejauh ini itu aja sih. Beberapa di tanaman-tanaman yang udah panjang sih, kayak jungkus repen di bagian tunas yang memanjang itu juga ada jenis fuse algae. Iya, karena penyebabnya overlight tadi. Apalagi yang kena ini, untuk green spot alga atau GSA di kaca juga termasuk cepat aku lihat ya, karena lampunya itu aku pakai 3 ya. Jadi ini rencanaku lampu bakal aku kurangin, mungkin balik ke 2 aja. Sama apalagi, udah sih kayaknya itu aja bagian yang terburuknya. Air alga sih yang harus cepat-cepat kita basmi. Terus kabar baiknya adalah tanamannya tetap subur, rotalanya juga sudah hampir ke permukaan lagi, bentuknya juga udah mulai rapi, sudah kelihatan layout yang kita inginkan. Sesuai lah ya dengan apa yang diharapkan kemarin, layoutnya sudah mulai pada ketutupan. Moss yang pakai kawat stainless juga sudah mulai ketutupan. Bolbitis pada daun barunya juga udah mulai muncul. Hygrophila pinnatifida udah akar kemana-mana, bahkan akarnya juga ada yang ke kayu. Bakopasal zemani daun air sudah full karena warna juga sudah mulai pekat ungunya. Sirotala kita masih belum ada puasa nitrat sama sekali, karena kandungan nitrat mungkin belum terkelola dengan baik lah ya. Mungkin masuk fase di 2 bulan sampai 3 bulan baru warna bisa sepekat mungkin harusnya.
kita bakal masuk ke fase trimming. Aku bakal ngasih tahu tips ketika masuk trimming ketiga kali si Rotala. Lebih baik tempo jangka pemotongannya itu kayak gimana, nanti bakal aku jelasin. Kita langsung aja ke fase trimming si tanaman bagian belakang. Seperti yang udah aku jelaskan di video sebelumnya, trimming Rotala sebaiknya kalian bikin tempo supaya jangka panjang si tanaman sampai waktunya replanting nanti lebih lama ya. Nah, kalau aku sendiri itu di hari kedua atau hari ketiga biasanya aku udah trimming, tujuannya untuk memperpadat si tanaman tersebut. Kemudian di fase trimming kedua memasuki hari yang ke-10 sampai 15 biasanya itu trimming kedua. Kemudian trimming ketiga masuk di hari 20 sampai ke hari 25, itu masuk trimming ketiga. Nah, kemudian untuk trimming keempat sendiri itu biasanya memasuki umur 1,5 bulan sampai umur ke 2 bulan. Biasanya yang aku lakukan, cuma kan tergantung berapa jarak tanaman yang kita potong. Kalau kita ngejar layout kayak yang kulakukan sekarang, pastinya lebih cepat tumbuh. Jadi kalau kalian pengen jarak potongnya agak lebih lama, usahakan potong lebih pendek dari yang aku lakukan sekarang ya. Jadi tempo masa trimmingnya tadi masuk di 1,5 bulan sampai di umur yang kedua bulan baru trimming keempat. Jadi temponya tadi kurang lebih ketika memasuki umur 4 bulan itu sudah memasuki masanya replanting. Replanting itu cabut, kemudian potong bagian bawah, dibuang, bagian atas kita tancap lagi biar umurnya lebih panjang. Nah, untuk jenis alga yang hair alga, usahakan remove manual itu diutamakan ya. Jadi semampu kalian keluarkan yang bisa kalian jangkau. Selebihnya tinggal kalian treatment, kurangi zat besi yang kalian supply biasanya, atau perbaiki kualitas air. HP yang iPhone ngedrop waktu nguras Mifone, kayaknya nggak tahu kerekam apa enggak, kita lihat aja nanti. Nah, sekarang air udah aku kuras kurang lebih 80% karena tadi terkena beberapa jenis alga, jadi mau kita treatment ya. Nah, aku treatment pakai seperti biasa, Planta Clean, disemprotkan ke bagian-bagian yang terpapar ya. Nah, kita buka dulu. Nah, untuk penyemprotannya sendiri bebas ya, nggak usah terlalu banyak juga, paling enggak semua bagian yang sudah tidak ada airnya itu bisa kena. Jadi tinggal disemprotkan aja. Kalau sudah, tinggal kalian tunggu kurang lebih 15-20 menit, kemudian isi lagi airnya. Media mekanis yang ada di bagian sump filter belakang bakalan aku bersihin, aku keluarin semua, terus bakalan aku cuci. Karena aku rasa media mekanisnya kotor ya, mungkin. Untuk keluarin aja. Soalnya beberapa minggu ini sering banget hujan, secara nggak langsung para pasukan langit itu sering banget menyerang tank-tank yang ada di sini. Jadi penyuplai amoniak, salah satu penyuplai amoniak terbesar itu adalah para pasukan langit yang mati dan membusuk di tank. Jadi sebisa mungkin kalau kalian lihat para pasukan langit tadi terjebak di tank kalian, usahakan keluarkan. Jadi ini tinggal, nggak kelihatan nih. Nah, jadi ini tinggal rumah bakterinya aja ya. Nah, kalau ada yang belum lihat rumah bakteri yang aku pakai itu momogi dan batu apung. Itu aja sih yang aku pakai, nggak ada lagi. Nah, maintenance udah selesai, trimming, sipon dan ganti air, bahkan remineralize air juga udah selesai. Seperti yang kalian lihat tadi, airnya kan aku kuras kurang lebih 80%. Jadi sekarang mau aku supply bakteri starter. Nah, bakteri starternya itu langsung aku supply ke sump filter ya. Jadi
karena nggak ada bakteri cair sih, jadi tapi ini nggak apa-apa kok, tinggal taruh aja di sini, secukupnya aja, nggak usah terlalu banyak. Terus sekalian ngasih pupuk seperti yang aku bilang kemarin, ngasihnya dosis belum terlalu banyak. Nah, pupuk yang aku pakai di sini Plantaper Templan itu 1 pump. Terus Plantaver Highlight ini 1 pump juga. Kobok-kobok dulu biar bakteri starternya bisa cepat masuk ke dalam. Nah, mungkin sementara video kita kali ini gitu aja dulu. Sejauh ini memuaskan sih ya, karena tumbuhnya sesuai dengan yang kita harapin. Masalah juga nggak terlalu ribet buat dihadapin. Poinnya adalah jangan pernah lelah buat maintenance, rawat airmu, biar airmu yang merawat tanamanmu. Dari pelosok Borneo, aku undur diri. See you on the next video. Terima kasih buat yang udah menonton video ini. Jangan lupa subscribe biar aku lebih semangat bikin video-video yang lainnya.